Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismutri Nabila dengan NIM 12450121312 dari kelas TIF 2D. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa soal yang penting dan menarik dari matematika diskret. Nah, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada soal pertama, kita diminta untuk mencari banyaknya bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan prinsip inklusi-eksklusi, di mana pertama kita akan mencari berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3, lalu akan kita kurangkan dengan bilangan yang tidak habis dibagi 5, dan bilangan yang tidak habis dibagi 7, maupun keduanya. Nah, pertama kita akan notasikan dulu angka 3 itu dengan A, 5 dengan B, 7 dengan C. Sehingga untuk penyelesaiannya, bilangan yang habis dibagi 3 yaitu mutlak A sama dengan 300 dibagi 3. Dapat hasilnya adalah 100. Selanjutnya, bilangan yang tidak habis dibagi 5. Yang artinya kita akan membuat irisan 3 dengan 5. Jadi A diiris dengan B atau 3 diiris dengan 5 sama dengan 300 dibagi 15. Nah, 15 ini merupakan angka dari KPK 5 dan 3. Maka didapat hasilnya 20. Selanjutnya, bilangan yang tidak habis dibagi 7 berarti 3 diiris dengan 7 sama dengan 300 dibagi 21, yang dimana 21 itu merupakan KPK dari 3 dan 7, maka hasilnya 14. Nah, sebenarnya kan 300 bagi 21 itu hasilnya desimal 14, sekian-sekian. Namun, dikarenakan ini pembagiannya menggunakan lambang L terbalik, ini dan ini, yang artinya setiap hasil dari operasi ini itu akan kita bulatkan menjadi bilangan bulat yang awalnya bilangan desimal menjadi bilangan bulat. Sehingga yang awalnya 14, sekian kita bulatkan menjadi 14. Nah, setelah kita sudah dapat bilangan yang harus dibagi 3, lalu irisan 3 dengan 5, irisan 3 dengan 7, maka selanjutnya kita akan mengiris ketiganya. 3, irisan 5, irisan 7. Nah, lalu kita cari KPK-nya. KPK dari 3, 5, dan 7 yaitu 105. Jadi, A irisan B irisan C sama dengan 300 dibagi dengan 105. Hasilnya adalah 2. Nah, kasus ini sama seperti yang A irisan C tadi. Pembaginya itu sebenarnya menghasilkan desimal 2, sekian. Namun dikarenakan menggunakan lambang yang ini, maka yang awalnya bilangan desimal kita bulatkan menjadi bilangan bulat, yaitu 2. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua bilangan yang kita cari, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus inklusi-eksklusinya, yaitu A tadi, mutlak A dikurang A irisan B dikurang A irisan C, lalu kita jumlahkan dengan irisan dari ketiganya, A irisan B irisan C. Lalu kita masukkan nilainya, 100 dikurang 20 dikurang 14 dijumlahkan dengan 2. Maka
Dapatlah hasilnya adalah 68. Nah, jadi banyaknya bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7, yaitu 68. Oke, selesai. Soal berikutnya, kita diberikan fungsi f, g, dan h yang masing-masing memetakan himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini kita sudah ketahui, yang ini anggota himpunan F, dan ini untuk himpunan G, dan ini untuk himpunan H. Jadi, tugas kita adalah menentukan komposisi fungsi F bundaran G bundaran H. Jadi, untuk penyelesaiannya, kita akan mencari dulu fungsi H yang ini. Setelah itu, hasilnya kita akan masukkan ke dalam fungsi G. Terakhir, kita akan masukkan ke dalam fungsi F. Nah, jadi kan ini F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F GHX untuk setiap X merupakan himpunan dari A. Nah, jadi pertama kita cari satu per satu. Untuk X sama dengan 1, itu berarti hanya kan H1. H1 sama dengan 1. H1 sama dengan 1, berarti yang ini. Ininya kita ambil. Lalu untuk hasilnya, kita masukkan ke dalam fungsi G. Menjadi G1 sama dengan 2. G1 sama 2 yang ini. Berarti yang 2-nya kita ambil. Setelah itu, masukkan ke dalam fungsi F. Jadi, F2 sama dengan 1. F2 sama dengan 1, berarti ini. Dengan 1, berarti satunya yang diambil. Begitu juga untuk selanjutnya. X2, X3, dan X4. Dimana untuk X2, H2-nya sama dengan 3. Yang ini 3-nya kita ambil. Jadi kita masukkan ke dalam fungsi G menjadi G3. G3 sama dengan 1. Ini. Nah, kita ambil yang satunya. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi F. Fungsi F. F1 sama dengan 2. Yang ini. Nah, kita ambil yang 2-nya. Begitu juga yang X sama dengan 3. Untuk H3-nya sama dengan 1. H3 1. Kita ambil yang 1. Lalu, masukkan ke dalam fungsi G. Jadi G1 sama dengan 2. 1 sama dengan 2 yang ini. Ambil 2-nya. Masukkan ke dalam fungsi F. F2 sama dengan 1. F2 sama dengan 1 yang ini. Kita ambil 1. Begitu juga yang X sama dengan 4. 4-nya 3. Yang ini. 3-nya kita ambil. Lalu hasilnya kita masukkan dalam fungsi G. G3 berarti sama dengan 1. G3 yang ini. Untuk fungsi G diambil 1. Lalu F1 sama dengan 2. F1 sama dengan 2 yang kita ambil 2-nya. Oke. Ini kan sudah kita dapatkan semuanya. Lalu tinggal kita susun saja. Yang nilai X dengan hasil F bundaran G bundaran H yang sudah kita dapatkan.
Sebentar, kita bersihkan dulu. Nah, sudah bersih. Jadi tadi ini ini kan, ini X-nya 1, terus hasil akhirnya 1, berarti untuk himpun anggota yang pertama itu adalah 1,1. Ini. Lalu untuk X2-nya, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2. Sehingga menjadi 2,2. Lalu untuk X3-nya, didapat hasil akhir yaitu 1. Menjadi 3,1. Untuk yang X4, hasil akhirnya adalah 2. Jadi, didapat menjadi 4,2. Nah, sehingga komposisi F bundaran G bundaran H didapat hasilnya yaitu 1,1, 2,2, 3,1, 4,2. Nah, soal 2 kita sudah selesai. Kita akan membahas data keikutsertaan mahasiswa dalam lab squad. Yang antara lain itu ada IoT, Figma, Alisi, dan lain-lain. Nah, kita diberi jumlah peserta tiap lab, yang dimana dari 260 mahasiswa, itu 45 orang mengikuti lab IoT, 50 orang Figma, 25 orang Alisi. Dan kita juga diberi kombinasi peserta antar lab, yang yaitu sebanyak 40 orang mengikuti IoT dan Figma, 35 orang IoT dan Alisi, serta 45 orang mengikuti Figma dan Alisi. Dan terdapat 35 orang yang tidak mengikuti ketiga lab squad tersebut. Nah, untuk pertanyaannya, kita diminta untuk menghitung banyaknya mahasiswa yang mengikuti ketiga lab squad tersebut. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menghitung banyaknya mahasiswa yang mengikuti IoT, Figma, dan Alisi. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus diagram Venn atau rumus himpunan. Nah, di sini untuk yang diagram Venn-nya, itu kan kita buat 3 buah lingkaran. Lingkaran yang saling terhubung. Untuk lingkaran pertama itu IoT, A. Untuk lingkaran kedua Figma atau F. Dan lingkaran ketiga Alisi, L. Nah, untuk yang ini itu adalah jumlah keanggotaan yang mengikuti IoT. IoT 45, Figma 50, dan Alisi 25. Nah, yang sebelah sini itu adalah irisan dari tiap anggota lab squad-nya, di mana yang untuk Alisi Figma itu 40, Figma IoT Figma 40, Figma Alisi 45, dan IoT Alisi itu 25. Nah, jadi untuk soal yang pertama, berapa banyak mahasiswa yang mengikuti ketiga lab squad tersebut. Berarti kita akan mencari yang tengah ini, yang X. Nah, kita akan mencari X. Untuk mencari X, kita menggunakan rumus himpunan. Di mana rumusnya A gabungan F gabungan L sama dengan A tambah F tambah L. A ini ditambah ini, lalu kita tambah ini, lalu tambah juga yang bagian irisan A dengan F, irisan A dengan L yang ini, lalu irisan
F dengan L. Setelah itu kita kurangkan dengan 2X. Kenapa 2X? Karena sebelumnya untuk kita dapatkan 2X karena ini yang 40 ini kurang X, lalu 45 kurang X, terus 35 ini 35 kurang X. Nah, maka didapatnya X kurang X dikurang X lalu ditambah X, maka hasilnya min 2X. Ya, karena kan min X tambah min X itu min 2X, terus tambah lagi X, dikurang lagi X, jadinya min 3X, lalu kita tambah dengan X, min 3X tambah X, maka dapatnya min 2X. Nah, dapatlah rumusnya ini. Lalu kita tinggal masukkan nilainya. Nah, jadi gabungan A gabungan F gabungan L ini merupakan jumlah keseluruhan dari mahasiswa teknik informatika. Nah, diketahui kan tadi sebelumnya jumlah seluruh mahasiswanya 260. Sedangkan yang tidak ikut itu ada 35. Maka tinggal kita kurangkan saja. Untuk gabungannya 260 dikurang 35 sama dengan ini 45 tambah 50 F-nya tambah L-nya 25 tambah A irisan F 40 tambah A irisan L ini 35 tambah F irisan L 45 dikurang 2X tadi yang ini. Nah, sehingga didapatnya 225 sama dengan 240 dikurang 2X. 2X kita pindahkan ke ruas kiri, terus yang 225 kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini kan negatif, karena kita pindah ruas jadi positif. Begitu juga yang ini positif, kita pindah ruas jadi negatif. Jadi 2X sama dengan 240 dikurang 225. Didapat hasilnya 2X sama dengan 15. Lalu kita bagikan 15 bagi 2, X sama dengan 8. Nah, ini 8. Nah, ini kan 15 bagi 2 kan itu sama dengan 7,5. Nah, jadi karena ini bentuknya angka bulat, bilangan bulat, maka kita bulatkan menjadi 8. Gitu. Nah, jadi untuk yang soal yang pertama, banyaknya mahasiswa yang mengikuti ketiga lab squad, IoT, Figma, dan IC itu sebanyak 8 orang. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2, berapa banyak mahasiswa yang mengikuti lab IoT, IC, dan Figma? Ya, tinggal kita hitung saja yang tadi A gabungan F gabungan L, yaitu dengan banyaknya jumlah mahasiswa, tinggal kita kurangkan dengan banyaknya mahasiswa yang tidak mengikuti ketiga lab squad tersebut. Jadi 250 dikurang dengan 35, hasilnya adalah 25. Nah, untuk pertanyaan yang B hasilnya 225. Selesai. Nah, soal selanjutnya kita berurusan dengan fungsi keanggotaan Fuji berdasarkan grafik penghasilan orang tua. Penghasilan
dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu kita diminta untuk menuliskan penghasilan orang tua masing-masing. Penghasilan orang tua masing-masing. Lalu menentukan nilai dari fungsi keanggotaan berdasarkan grafik tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada grafiknya. Oke, pertama-tama kita akan tentukan dulu fungsi keanggotaan dari tiap kategori pada gambar grafik yang ada di dalam gambar. Nah, pertama kita tentukan yang kategori rendah. Ini yang rendah kan grafiknya dari sini menurun. Jadi, untuk f rendah, fx rendahnya, dia akan bernilai 1 jika x lebih kecil sama dengan 2. Berarti yang terus garisnya. Oke. Berarti di sini dia akan bernilai 1 jika x-nya lebih 11. Lalu dia akan bernilai 0 jika x-nya lebih besar sama dengan 3. Sini x-nya. Sekarang kita akan cari yang tengah-tengah ini. Itu x. Jika x-nya berada di sini, maka rumusnya 3 kurang x dibagi 3 dikurang 2. Kita akan memakai rumus yang nah, itu untuk fungsi keanggotaan kategori rendah. Selanjutnya, kita akan tentukan fungsi keanggotaan kategori sedang. Dia ada 2 grafik. Salah. Ada 2 grafik. Aduh. Yaitu grafik naik, terus ini turun. Nah, sini ada tengah-tengahnya. Kita buat jadi ini tengah-tengahnya, nilainya ada di 4,5. Nah, jadi kita akan mencari 2 nih. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, untuk fungsi keanggotaan 0, dia akan bernilai 0 ini jika x-nya lebih kecil sama dengan 2. Atau dia akan bernilai 0 jika x lebih besar sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita cari rumus yang sebelah kiri ini. Yang rumus grafik naik. Grafik naik, jika x-nya kita taruh di sini, maka rumusnya x kita kurangkan dengan ini 2, lalu kita dibagi ini nilai ini 4,5 dikurang 2. Kita akan memakai rumus yang ini. Ya.
Dimana X-nya itu lebih kecil dari 4,5 ini 4,5 lebih kecil, lebih besar, X-nya lebih besar dari 2. Nah, itu untuk grafik naik. Sekarang kita cari untuk yang grafik turun. Jika X-nya di sini, maka rumusnya 7 dikurang X. Nih, baru dibagi 7 dikurang 4,5. Berarti yang ini. Kita pakai rumus yang ini. 7 kurang X dibagi 7 kurang 4,5 jika X lebih kecil dari 7, lebih besar sama dengan 4,5. Juga 4. Nah, dah. Itu untuk kategori sedang. Sekarang kita akan mencari fungsi keanggotaan untuk kategori tinggi. Itu tidak bisa dihapus. Salah. Nah, sekarang fungsi keanggotaan kategori tinggi. Fungsi keanggotaan kategori tinggi ini grafiknya menaik. Jadi, untuk itunya, fungsinya, dia akan bernilai 0 jika X lebih kecil sama dengan 5. Berarti yang sebelah sini 0. Dia akan bernilai 0 yang sebelah sini. Lalu, dia akan bernilai 1. Ini 1. Jika X-nya lebih besar dari 8,5. Nah, lalu kita akan cari yang tengah-tengah ini. Nih, jika X-nya di sini, nih, maka rumusnya X kita kurangkan dengan 5 dibagi 8,5 dikurang dengan 5. Nah, kita akan memakai rumus yang ini. Rumus yang ini, jika X-nya lebih kecil dari 8,5, lebih besar dari 5. Nah, gitu. Oke, kita sudah mengetahui gimana mencari fungsi keanggotaan kategori berdasarkan grafik, kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sekarang kita mencari nilainya. Nilainya itu yaitu X. Kita akan mencari nilai berdasarkan penghasilan masing-masing ortu. Nah, ini saya misalkan penghasilan ortu saya itu 6 juta. Misal. Maka jika angkanya 6, berarti kan dia grafiknya di sini. X-nya. Berada di grafik. Nah, ini kan grafiknya berada di antara sedang dengan tinggi. Berarti kita akan memakai rumus sedang dengan tinggi.
Berarti kalau untuk rumus sedangnya, untuk rumus sedangnya kan 6. Berarti yang ini, yang bawah. Sedang ini yang bawah. Berarti ini 4. Untuk yang X lebih kecil dari 7, X lebih besar sama dengan 4,5. Pakai rumus ini. Untuk yang kategori sedang. Jadi, kita masukkan aja nilai X-nya itu menjadi 6. Jadi, 7 kurang 6 dibagi 7 kurang 4,5 sama dengan 1 per 2,5. Gimana? Kita itu kan menjadi 2 per 5, hasilnya 0,4. Lalu untuk grafik tingginya, kita pakai yang ini. Yang tengah, X kurang 5 per 8,5 kurang 5. Untuk X lebih kecil dari 8,5, lebih besar dari 5. Jadi, kita ganti X-nya jadi 6. Untuk fx tinggi, 6 dikurang 5 sama dengan 8,5 kurang 5. Sama dengan 1 per 3,5. Mana hasilnya 2 per 7. Mendapatkan hasil dari 2 per 7 itu yaitu 0,28. Oke, begitu untuk pembahasan soal logika fuzzy. Nah, ini kita mendapatkan soal kriptografi. Kita diminta untuk mengenkripsikan pesan UTS MATDIS menggunakan algoritma RSA dengan nilai A, E37, B41, dan E31. Nah, pertama-tama kita harus mengubah terlebih dahulu huruf-huruf UTS MATDIS ini menjadi angka. Lalu, menerapkan rumus C sama dengan P pangkat E mod N. Ini C sama dengan P pangkat E mod N. Jadi, kita ini sudah, kan pertama kita cari dulu, kita ubah huruf menjadi kode ASCII. Nah, ini sudah didapatkan kode ASCII-nya, U itu 85, T84, S83, terus spasi itu 32, M77, 65, dan seterusnya sampai 75 itu KA. Lalu, nah, kita mencari dulu yang N. N itu didapat dari A kali B. Dimana 37 kali 41. Hasilnya 1517. Sedangkan M ini didapat dari kurang 1 dikali B kurang 1. Jadinya kan 36 dikurang 40. Hasilnya 1440. Tapi M ini tidak digunakan pada ciphertext. Hanya saja digunakan pada deskripsi. Cuman pada soal ini kita hanya disuruh untuk mencari ciphertext-nya pada UTS MATDIS. Oke. Setelah kita sudah menemukan kode ASCII pada kalimat UTS MATDIS, selanjutnya kita akan membagikan kelompok plain text-nya yang akan terbagi oleh beberapa plain text. Nah, gimana cara baginya? Pertama, kita akan mengkelompokkan sebanyak angka yang kurang dari nilai N ini nih. Nih, nilai N-nya kan 1517. Jika kita kelompokkan menjadi 4, 5,
Ini 4. Nah, jika kita kelompokkan menjadi 4 angka, dia kan menjadi 8.584. Nah, ini tentu melebihi dari nilai N, kan? Melebihi dari nilai N. Dia tidak bisa karena ketentuannya kita hanya bisa mengkelompokkan sebanyak angka yang kurang dari nilai N. Karena kelompokan 4 itu melebihi, maka kita akan kurangi menjadi 3. Ini 3, 3, 3, 3. Nah, ini sudah terkelompokkan menjadi 3. Lalu kita bagi jadi P1, pelentek 1, P2, P3, P4, sampai P8. Nah, setelah kita sudah menemukan plain text-nya, langsung kita masukkan ke dalam rumus ciphertext. Yang dimana tadi rumusnya C sama dengan plain text dipangkatkan dengan E mod N. Lalu kita masukkan saja C1 sama dengan P1 pangkat E mod N. Mana 858 pangkat 31 mod N, mod 1517. Itu juga untuk yang C2, C3 tinggal kita masukkan saja nilainya. C2-nya 483, C3-nya 327, C4 765 pangkat 31 mod 1517, dan sampai C8 atau P8. Selesai. Nah, terakhir kita diberikan studi kasus penggunaan fungsi khas untuk penentuan tempat duduk ujian, di mana diketahui jumlah kursinya ada 22 dan nomor-nomor ujian calon mahasiswa. Kita harus membuat fungsi khas sederhana, lalu menentukan posisi duduk masing-masing calon. Nah, oke. Next, untuk pembahasannya. Untuk fungsi khas ini kita bisa menggunakan rumus Hx dengan X di mana X ini yaitu 3 angka terakhir dari peserta ujian, nomor peserta ujian. N ini jumlah posisi duduknya ini. Nah, lalu tinggal kita hitung saja nomornya. 231 dapatlah ini kan 11, 14, 1, 13, 12. Nah, ini didapat dari sisa 231 mod 22. Sisanya adalah 11. Begitu juga dengan seterusnya, itu adalah sisa dari pembagian X dengan N. Setelah kita sudah mendapatkan semua nomor untuk peserta ujian, langsung kita susun pada posisinya. Itu dimana kita akan membuat sebuah kotak. Kotaknya ini berjumlah 22, tetapi kita mulai dari angka 0. Kita mulai dari angka 0. Jadi kita susunnya dari atas ke seterusnya secara berurutan. Dari yang angka pertama. Angka pertama mendapatkan 11. 11 berarti kita taruh di sini. 231 berada di duduk nomor 11. Ini 14. 124. Terus ini 1. 107. 211. Terus
100 kali 12, nomor 176 berada di titik 0. Nah, ini kan terjadi tabrakan. 255 itu berada di 13, sedangkan sebelumnya kita sudah meletakkan posisi nomor 13 itu untuk peserta nomor 211. Maka kita akan, jika terjadi tabrakan, kita akan meletakkannya pada urutan depan yang kosong. Nah, ini 13, ke depannya 14 sudah terisi, maka kita akan isi ke depannya lagi 15. Nah, ini kan masih kosong sebelumnya, maka dia yang peserta yang memiliki nomor 255 kita letakkan pada posisi duduk 15. Selanjutnya, yang 300 itu berada di 14, terjadi tabrakan lagi. Nah, karena sebelumnya di 14 itu sudah kita isi oleh 124, maka kita akan maju ke depan. Maju ke depan sudah diisi oleh 255. Lalu kita majukan lagi ke depan ke 16. Nah, ini sebelumnya kosong, maka kita taruh peserta yang memiliki nomor 300 di posisi 16. Lalu 224 di sini salah titik 224 ini kosong 224 taruh sini. Lalu 213 berada di 15, tetapi karena dia sudah diisi oleh peserta 255, maka 213 kita majukan ke depan. 16 sudah terisi ke 17. Juga yang 236 kan berada di 16. Karena 16 sudah terisi oleh 300, lalu maju ke depan sudah terisi oleh 213, maka dia maju ke depan lagi. Jadi posisi ke 18. 236. Nah, begitu dia untuk konsep fungsi khas. Ketika terjadi tabrakan, maka kita akan meletakkannya pada posisi kolom depan yang masih kosong. Nah, begitu. Mungkin hanya itulah pembahasan dari saya mengenai beberapa topik dalam matematika diskrit. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita memahami konsep-konsep penting seperti fungsi, himpunan, logika fuzzy, hingga kriptografi dan hash function. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.